Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami kembali mengajak Anda untuk membahas trending topik hari ini. Kita lihat dulu grafisnya lagi untuk kembali menyegarkan ingatan kepada Anda pemirsa terkait dengan trending topik, yaitu F8 Makassar. Tentunya Anda sudah dengar ini ya, F8 Makassar International Festival and Forum. Nah, ini sudah berlangsung ternyata sejak hari Rabu pemirsa, dan tidak hanya pertunjukan kesenian, F8 Makassar juga memberikan ruang bagi pelaku industri kreatif dan UMKM. Jadi pemirsa, kehadiran F8 Makassar juga memberikan dampak perekonomian yang sangat besar terutama bagi UMKM nih. Dan F8 Makassar juga menyiapkan 123 tenan bagi pelaku UMKM selama 5 hari perhelatan nih. Wow, 123 tenan ini terdiri apa saja? Ternyata terdiri dari pelaku UMKM produk dan kuliner yang letaknya berada di sepanjang zona 2, zona 3, zona 4, dan juga zona 5 begitu ya. Penyiapan dari wadah ini untuk pelaku UMKM ini bertujuan untuk memberi dampak positif bagi para pelaku UMKM. Nah, pada tenan UMKM, pengunjung bisa menikmati berbagai kuliner, mulai dari kuliner tradisional, ada juga makanan khas dari Jepang hingga kuliner dari kekinian. Karena ini juga dihadiri oleh sejumlah negara ya Jessica. Jadi berbagai macam ya ragam kuliner ada di sana. Wow, seru sekali. Ini kita lihat ya kuliner yang dijual Apa di itu? F8. Ini berbagai. Lokal. Ini ada nasi, ada lauk, 2 topping. Apa aja tuh? Ada kebab juga yang dijual. Wow, banyak. Jadi pemirsa, pada tahun ini F8 Makassar juga akan melakukan proses digitalisasi. Ini terhadap karya-karya dari pelaku kreatif subsektor film dan fusion music, yakni dengan memfasilitasi pendaftaran HAKI atau hak kekayaan intelektual dan dimasukkan ke dalam platform yang telah disiapkan. Kita tunggu ya nanti hak kekayaan intelektualnya dari F8 ini. Dan Jessica sepertinya penasaran sekali ini ya, warganet juga sudah menunggu-nunggu gelaran F8 tahun ini. Apa saja sih rangkaian kegiatannya, dan untuk mengetahui seberapa besar dampak penyelenggaraan F8 terhadap UMKM Makassar, kita akan berbincang dengan Ibu Indira Yusuf Ismail selaku Ketua TPPKK Kota Makassar. Kita sapa ya. Selamat siang Bu Indira. Selamat siang Ibu Indira. Selamat siang. Wah, cerah sekali nih senyumnya Bu Indira nih. Kayaknya F8-nya lancar sekali nih Bu. Bu, tapi ngomong-ngomong terkait dengan UMKM, seberapa banyak sih UMKM yang terlibat dalam F8 tahun ini Bu? Tahun ini alhamdulillah ada peningkatan tenan yang ikut bergabung dalam F8 ini. PKK juga ada di dalamnya, ada 130 tenan yang semua itu ada makanan foodnya, ada fashionnya, ada UMKM-nya, beragam yang terlibat di dalam UMKM ini, dan kita berharap ini bisa mendongkrak perekonomian yang ada di Kota Makassar. Dan animo dari masyarakat Makassar itu alhamdulillah sangat luar biasa sekali, dan ini memang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat Kota Makassar itu sendiri, pelaku UMKM kita, pelaku usaha kita, dan semua industri-industri baik fashion, baik industri film juga banyak yang terlibat, dari dalam dan luar kota juga alhamdulillah banyak yang terlibat dalam F8 kali ini. Oh, jadi beragam ya kulinernya ya, kemudian ada UMKM, industri fashion, jadi ragam sekali dan itu menarik minat masyarakat tentunya. Nah Bu Indira, kita juga pengen tahu hasil kerajinan tangan dan juga UMKM dari PKK Kota Makassar dapat diperkenalkan di F8 Makassar seperti apa Bu? Ya, kita semua pengrajin kita libatkan di counter, di stand PKK kami, macam-macam juga, ada fashionnya juga, ada produk UMKM-nya seperti kerajinan tangan, dan foodnya juga ada. Jadi macam-macam kami masukkan juga di situ supaya ikut terlibat di dalam F8 ini. Nah Bu, untuk menjadi UMKM yang dipamerkan dan juga ada nih tenannya di F8 tahun ini melewati kurasi yang cukup lama kah Bu, atau ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus diambil oleh para UMKM ini sehingga mereka pun juga bisa mengikuti F8 tahun ini?
tentu kita sudah kurasi karena kita selalu untuk menyempurnakan produk-produk hasil UMKM kita, kita kurasi secara berkala. Jadi ketika ada event-event seperti ini, nggak terlalu sulit lah bagi kita untuk mengikut sertakan karena alhamdulillah produk-produknya sudah bagus dan tentunya akan terus kami minta untuk disempurnakan lagi. Dan alhamdulillah untuk setiap event-event yang ada, produk-produk yang beragam itu ya insya Allah sudah semakin baik. Baik Bu, ini kan kita lihat ya dia di layar kaca antusiasnya sangat tinggi ya dari mereka, bukan hanya masyarakat Makassar tapi juga dari luar kota datang ramai-ramai, ada juga dari berbagai negara. Nah, UMKM yang paling diminati apa saja sih Bu? Saya sih kalau ke sana pengen ngunjungin kulinernya nih kayaknya. Kalau memang banyak kan kuliner sih, produk-produk yang paling, produk olahan kuliner paling dicari-cari karena alhamdulillah Makassar sekarang sudah di branding menjadi kota makan enak-enak. Kalau produk-produk UMKM yang lain seperti kerajinan juga diminati, tapi yang paling pasti kuliner. Nah, kalau kerajinan tangannya sendiri Bu yang menjadi unggulan untuk F8 tahun ini kira-kira ada nggak Bu? Kerajinannya mengenai fashion, ada juga mengenai kerajinan tangan. Kita ada unggulan seperti kerajinan enceng gondok yang diolah menjadi macam-macam produk, mulai dari tas, mulai dari kalau pakaian. Sekarang kita lebih mendorong untuk mengembangkan tenun lontar, batik lontar. Oke, kerajinan lokal yang terus digaungkan ya sampai dengan sekarang harus terus ditradisikan. Nah, Bu Indira, tapi bagaimana dampak dari peningkatan ekonominya dari para UMKM di sana gitu ya dengan adanya event F8 Makassar ini? Alhamdulillah karena pengunjungnya, partisipasi masyarakat, pengunjung yang datang dan pasti untuk kulinernya itu pasti. UMKM juga ternyata banyak juga yang apalagi ada pengunjung dari luar kota Makassar juga, sehingga mereka bisa melihat, mereka bisa menyaksikan, mereka bisa membeli tentunya seperti yang kita harapkan. Alhamdulillah semuanya kalau kemarin dari pantauan kami, alhamdulillah bagus banget dan itu tentunya meningkatkan pendapatan dari peserta yang ikuti UMKM kita di festival F8 ini. Wah. Adakah Bu targetnya untuk peningkatan ekonominya berapa persen dari F8 untuk tahun ini? Mungkin ada perbedaannya dengan tahun lalu Bu? Ditambah karena kita tahu juga ada tenannya juga bertambah Bu. Tahun lalu itu pencapaiannya itu sampai 23 miliar. Tahun ini kita harapkan bisa sekitar 37 atau 40 deh. Kita harapkan tentunya ada peningkatan sehingga apa yang kita saksikan sekarang ini trennya insya Allah naik. Oke. Baik. Nah, F8 ini kan ubah wajah Makassar, kemudian jadi kota demonstrasi, jadi kota festival begitu ya Bu ya. Ini benar-benar hebat sekali, spektakuler kalau kita melihat. Kita berdua sebenarnya ingin ke sana Bu ya, tapi karena kerja begitu ya. Nah, coba Bu Indira jelaskan lagi apa saja sih yang bisa masyarakat dapatkan ketika berkunjung ke event F8. Ini kan mumpung sampai tanggal 28 Juli ya Bu. Karena macam-macam, biasanya sih yang mereka ingin lihat ada artisnya juga yang datang, penyanyi. Kemarin seperti waktu pembukaan ada Mahalini, kemarin lagi ada artis lokal, banyak artis-artis. Nah, tentunya itu menjadi salah satu daya tarik untuk mereka hadir di F8. Dan selain produk-produk UMKM, fashion juga mereka ingin menyaksikan bagaimana tren fashion yang bisa mereka saksikan. Alhamdulillah semuanya menarik perhatian. Ada macam-macam sih, ada flora, ada fauna, ada film, ada fiction writer, dan semua itu dari sepanjang 1,7 kilometer semua ramai. Alhamdulillah panggung-panggungnya itu dengan segala macam pertunjukannya, alhamdulillah masyarakat itu banyak yang mengunjungi.
Saya pikir cuma satu panggung aja, ternyata 5 panggung yang dibangun sepanjang 1,7 kilometer itu, alhamdulillah semuanya ramai. Jadi tentu pengunjung yang datang, insya Allah tentu memberi sumbangan yang bagus tentunya untuk menjadi penghasilan dari semua peserta, semua tenan-tenan yang ada di sepanjang 1,7 km area F8 ini. Dan tentunya itu membuat kami sangat berbahagia dan semuanya tentu bisa berbahagia dengan situasi seperti ini. Wah, ya antusiasmenya luar biasa. Dengar-dengar di sana juga tamu mancanegaranya juga banyak ya Bu ya. Mereka juga antusias gak sih Bu untuk datang ke F8 Bu? Antusias, dan mereka karena beragam, ada budayanya juga, mereka bisa menyaksikan seperti apa budaya-budaya lokal yang ada di Kota Makassar dengan segala ragam yang ditampilkan di F8. Alhamdulillah, apakah dia turis ataukah memang dia khusus pengunjung ataukah dia undangan dari pemerintah kota, negara-negara yang kita undang, alhamdulillah mereka sangat antusias. Ada Malaysia, Amerika, Singapura, Jepang, Australia, Jerman, Perancis. Apalagi tadi ada kuliner khas Jepang juga ya Bu ya yang ditampilkan, yang dihadirkan di sana ya. Tadi kita sempat bacakan kulinernya juga beragam. Nah Bu Indira, kita juga pengen tahu nih apa sih respon dari para warganet yang sudah mengirimkan komentarnya dari akun X terhadap gelaran event F8 ini. Bu Indira tahan dulu, kita akan bacakan sejenak mengenai ragam komentar dari warganet. Dari siapa saja ini yang pertama? Di X ada komentar dari DYZ dan F8 Makassar. Keren banget katanya. F8 Makassar keren banget. Oke, dari Nurul XXX, penuh pesona. Wow, tiada tara. Spektakuler, itu sepertinya romantis ya kalau kita lihat dengan suasana malamnya. Bisa dibayangkan. Kemudian dari siapa lagi nih Jessica? Tadi kalau ini sama ya sama komentar sebelumnya. Damn loh, dia bilang F8 Makassar keren banget. Selanjutnya dari penuh pesona tiada tara. Oh, kira-kira semuanya begitu. Oh, yang terakhir F8 Makassar worth going. Ya, sangat worth it ya kalau kita lihat dari F8 Makassar ini. Dan juga kita sudah memblast polling produk UMKM. Apa yang kalian nantikan di F8 Makassar? Apa sih yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat? Yang pertama adalah kerajinan tangan lokal yang menjawab ini ada 19%. Dan yang kedua kuliner Makassar 70%. Kemudian ada produk fashion 11%. Jadi Bu, yang paling menarik ternyata kulinernya, sama seperti yang tadi kita perbincangkan ya Bu ya. Ngomong-ngomong soal kuliner, emang apa saja sih Bu kuliner khas Makassar yang paling menjadi andalan selain coto? Di sini sih kebanyakan daging ya, daging coto, semua berkuah, konro, sop saudara, palu basah, dan itu semua alhamdulillah udah terkenal. Tidak sah rasanya kalau datang ke Makassar tidak mencicipi kuliner Kota Makassar. Kue-kuenya juga manis-manis dan pastinya enak. Enak-enak semua ya Bu ya, karena Makassar dinobatkan sebagai kota makan enak ya Bu ya. Kota makan enak-enak ya. Wah, ya tentunya kita harapkan dari gelaran F8 Makassar ini selain dengan target ekonomi yang kemudian bisa dicapai dan juga bisa mengalami peningkatan minat masyarakat ya untuk bisa datang ke sini. Terima kasih Ibu Indira sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline. Semangat dan sukses serta lancar terus untuk gelaran F8-nya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu Indira. Tunggu kita ya Bu di Makassar, semoga bisa sempat datang ke sana. Penutupan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.